Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Puspitasari dengan NIM 2041050200078 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Institusi Keuangan Publik. Pada institusi keuangan publik ini sendiri ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang pengertian dari institusi keuangan publik. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat, dengan tujuan dasar adalah untuk mencapai falah. Keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal bermuamalah atau hubungan relasi negara dengan rakyatnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak hanya mengkaji mengenai ibadah atau hubungan spiritual, namun juga mengkaji seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Keuangan publik Islam mencakup dua hal, sektor penerimaan dan sektor pengeluaran. Namun sebelum berlanjut pada kedua pembahasan tersebut, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang dipakai dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan dari aktivitas perekonomian. Yang pertama adalah kekuasaan tertinggi milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merupakan pemilik yang absolut atas semua yang ada di muka bumi. Manusia merupakan pemimpin atau khalifah, namun bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah. Oleh karena itu, golongan orang yang kurang beruntung memiliki hak atas apa yang ada pada orang-orang yang beruntung. Yang keempat adalah kekayaan tidak boleh terus-terusan ditumpuk atau ditimbun. Kekayaan harus terus diputar, dan yang terakhir adalah eksploitasi dalam segala bentuk harus dihapuskan. Para sarjana muslim mengartikan negara Islam sebagai entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat muslim. Bukan hanya terkait dengan urusan duniawi, tetapi juga urusan ukhrawi. Menurut Mansur-Haf, bahwa persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik dan pembelanjaan publik memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah untuk melayani dengan baik kepentingan seluruh anggota komunitas muslim, dan yang kedua adalah untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan, yakni yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah keuangan publik Islam. Sejarah sukses pengelolaan keuangan publik di masa-masa sejarah akan dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pada periode Nabi Muhammad SAW, yang merupakan periode awal pembentukan lembaga regulasi keuangan publik. Dan yang kedua adalah periode Khulafaur Rasyidin, yakni merupakan periode yang mengokohkan peran negara dalam pengelolaan harta kekayaan negara. Yang pertama adalah pada periode kenabian. Mukjizat Rasulullah SAW banyak menjelaskan konsep-konsep pengelolaan keuangan publik. Upaya reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bidang ekonomi bersifat total, seperti pada bidang moneter, bidang fiskal, mekanisme pasar atau harga, membangun etos kerja, penegakan etika bisnis, pemberantasan kemiskinan, pencatatan transaksi atau akuntansi, dan pendirian Baitul Mal. Beliau juga banyak mereformasi akad-akad bisnis dari berbagai praktek bisnis yang fasid atau rusak, seperti gharar, ihtikar, dan berbagai bentuk bisnis yang menyisir atau spekulasi. Reformasi total yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mencakup seluruh kebijakan makro maupun mikro. Aktivitas Rasulullah yang paling terlihat dalam keuangan publik adalah karena beliau merupakan peletak dasar fondasi bangunan, yakni yang berasal dari Al-Quran, yang banyak menjelaskan konsep-konsep pengelolaan keuangan tersebut. Yang kedua adalah pada periode Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Abu Bakar. Abu Bakar sangat mendukung kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam hal pembayaran. Bahkan beliau telah menyatakan perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Karena menurut beliau, di antara harta orang-orang yang kaya terdapat hak-hak orang miskin dan tidak mampu. Abu Bakar juga tidak ragu-ragu untuk mengambil hak mereka secara sah. Beliau mengikuti jejak kebijakan Rasulullah dalam mengumpulkan dan membelanjakan harta zakat sebagai pendapatan negara dan disimpan di dalam Baitul Mal. Kemudian zakat yang telah terkumpul tersebut langsung didistribusikan kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya.
Kebijakan distribusi pada masa Abu Bakar dengan tidak membeda-bedakan antara kibar sahabat yang baru masuk Islam ataupun yang sudah lama di Islam, antara seorang hamba dengan orang yang merdeka, pria atau wanita, semua diberlakukan sama. Abu Bakar menggunakan konsep Rasulullah SAW dengan tetap memberikan kaum muslimin dan sebagian orang lain menjadi tanggungan negara. Sedangkan dalam menangani tanah-tanah orang yang murtad, beliau mengambil alih tanah-tanah tersebut kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat muslim secara keseluruhan. Yang kedua adalah pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memakai prinsip yang dipakai adalah tentang prinsip keadilan. Pada periode Umar ini, beliau memerintah selama 10 tahun, berbeda dengan periode Abu Bakar dalam hal distribusi. Jika pada masa Abu Bakar dengan metode at-tasawi, maka di masa Umar bin Khattab ini dengan model at-tafadul, yaitu model di mana dalam distribusi harta kekayaan mengutamakan yang lebih utama daripada yang tidak utama. Misalnya, kibar sahabat lebih diutamakan daripada orang-orang yang masuk Islam. Beliau tidak senang memberikan harta kepada orang yang dulu pernah memusuhi Rasulullah. Lain halnya dengan orang-orang yang dulu berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai masa beliau memerintah di berbagai wilayah provinsi yang menerapkan Islam dengan baik, kaum muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan merata ke segenap penjuru negeri. Buktinya dengan tidak ditemukan seorang miskin oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sendiri adalah staf Rasulullah yang diutus untuk memungut zakat di Yaman dan dilanjutkan sampai masa Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya adalah tentang sumber-sumber penerimaan keuangan publik. Ada beberapa sumber-sumber penerimaan dari keuangan publik, antara lain adalah zakat, fai, ghanimah, kharaj, dan jizyah. Yang pertama adalah zakat. Zakat dapat diartikan sebagai harta yang telah dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjadikan harta itu subur, suci, dan berkah. Zakat merupakan ketentuan yang wajib diberikan umat muslim kepada mustahik zakat jika sudah mencapai haul dan nisab. Adapun golongan orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, amil, mu'alaf, budak, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun sekali pada bulan Ramadan dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang Idul Fitri yang bertujuan untuk menyucikan diri dari perbuatan dosa. Sedangkan zakat mal adalah ketentuan yang disepakati yang wajib dikeluarkan umat muslim ketika sudah mencapai haul dan nisab. Selanjutnya adalah fai. Fai berarti mengembalikan sesuatu yang diperoleh dari barang yang dirampas orang-orang yang tidak beriman, yang dimana mereka sudah takluk di dalam perperangan. Merupakan sumber penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara, digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Selanjutnya adalah ghanimah. Pada masa pemerintahan Islam di Madinah 623 Masehi atau tahun Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah adalah seorang kepala negara. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan dilakukan tidak mendapat upah, sebab pada masa ini umat Islam baru mendirikan pemerintahan Islam. Situasi mulai berubah setelah turunnya surat Al-Anfal, yakni rampasan perang, pada waktu perang Badar di tahun 2 Hijriah. Sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang atau yang biasa dinamakan dengan ghanimah. Yang disebut dengan hum atau seperlima, berupa kuda, unta, barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Yang keempat adalah kharaj. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain dari zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang, harta wakaf, barang temuan, dan dari kekayaan alam. Pajak Islam terbagi atas 3 macam, yakni jizyah, kharaj, dan usyur atau pajak biaya cukai atas barang impor dan ekspor. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu dan mengelola apa-apa yang sudah dibayar kepada negara Islam. Dengan ketetapan kharaj ini dapat menjadikan sumber pendapatan negara Islam. Dan yang terakhir adalah jizyah. Pada masa Rasulullah sudah terdapat jizyah, yakni pajak kepala yang diberikan oleh orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab untuk menjamin kehidupannya.
Abu Ubaid mengatakan bahwa tidaklah engkau melihat bahwa pernah diambil dari mereka selai pakaian untuk menyimpan uang dinar. Ini tidak lain dimaksudkan sebagai kemudahan bagi ahli zimah dan tidak boleh dijual, akan tetapi diambil hanya sekadar nilai yang murah bagi mereka. Tidaklah engkau mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau gantilah jizya itu dengan nilai yang seumpama dengannya. Dan yang terakhir adalah tentang kebijakan fiskal pada keuangan publik. Dalam pemahaman ekonomi, kebijakan fiskal merupakan program penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal ini erat kaitannya dengan target keuangan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah atas penerimaan dan pengeluaran dari keuangan negara. Secara garis besar, kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Muslim. Walaupun berbeda pendapat, terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan. Namun secara substansial terdapat perbedaan, mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode yang dipakai, instrumen pendapatan negara, hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah Al-Quran, bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah sistem ekonomi yang harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.